Baik, sudah jam 8.30, silahkan di-on-kan kameranya, kawan-kawan semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya, kawan-kawan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Siap, Alhamdulillah. sehat Bapak. Baik, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini berkumpul dalam melalui media Zoom akan melaksanakan overview kegiatan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, di mana ini merupakan gambaran umum bagaimana proses penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang nantinya akan kawan-kawan lalui. Gitu. Nah, pertama selamat datang ya kawan-kawan ya, selamat datang di Kementerian Perhubungan. Semoga apa kawan-kawan bisa berkontribusi yang lebih dari apa yang sudah direncanakan seperti itu. Nah, sebelumnya Bu Bu Putih selaku Kepala Bidang Data Struktural dan Fungsional harusnya berkenan hadir, namun karena ada satu dan lain hal, beliau menyampaikan permohonan maaf dan titip salam kepada kawan-kawan bahwa beliau tidak hadir. Itu ya, tidak bisa hadir. Sehingga menitipkan salam hormat kepada kawan-kawan. Baik, saya langsung saja share screen untuk mempersingkat waktu. Bentar, mana ini? Oh, Kasih. Nah, ini sudah terlihat ya kawan-kawan ya. Ini overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS untuk gelombang kelima Kementerian Perhubungan tahun 2025. Di mana ini merupakan gambaran secara umum penyelenggaraan pelatihan CPNS yang nantinya akan kawan lalui kurang lebih waktunya dalam uh, 3 bulan. Seperti itu. Gambarannya seperti apa sih? Nah, ini dasar penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN, kemudian PP 17 turunannya, Peraturan Menteri, Perlan tentang Latsar, SE tentang efisiensi, dan PIPA, Pusat Pengembangan Sistem Aparatur Perhubungan. Nah, ini ketentuan CPNS bahwa kawan-kawan saat ini dalam masa uji coba untuk menjadi seorang PNS. Nah, dalam waktu 1 tahun harus menjalani prajabatan atau yang saat ini disebut pelatihan dasar CPNS itu dalam waktu 1 tahun harus. Nah, tidak boleh melebihi kecuali apabila ada melebihi ada apa harus lapor. Jadi kawan-kawan dalam masa percobaan ini diberikan hanya 1 kali kesempatan pelatihan dasar CPNS. Oleh karenanya gunakan waktunya sebaik mungkin, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Karena kalau tidak dimanfaatkan, yang pertama tentu kelulusan dipertanyakan. Bisa tidak lulus atau ditunda kelulusannya bisa. Sehingga otomatis CPNS-nya untuk menjadi PNS-nya ditunda. Seperti itu. Atau bahkan dibatalkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin karena kesempatannya hanya 1 kali. Gitu ya. Nah, pelatihan dasar CPNS ini kurikulumnya ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum pembentukan karakter, ada 4 agenda. Agenda sikap perilaku bela negara, agenda 1. Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, berakhlak tadi nantinya. Kemudian agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart government. Yang keempat, agenda habituasi. Isi agendanya apa saja? Nah, nanti akan kawan-kawan lalui.
selama pembelajaran. Nah, berikutnya ada kurikulum penguatan kompetensi teknis di bidang tugas, di mana di sini juga selain karakter tadi dibentuk, ada tambahan kurikulum berupa kemampuan teknis administratif maupun teknis substantif. Nah, untuk metode penyelenggaraannya menggunakan blended learning ya, atau campuran dari berbagai macam metode, mulai dari pelatihan mandiri, waktunya kurang lebih 9 hari. Nah, ini tentunya sudah kawan-kawan lalui sebelum masuk ke pembelajaran distance learning. Harapannya modul dibaca, dipahami, sehingga pada saat pembelajaran distance learning ini akan semakin paham, semakin terinternalisasi, karena pentingnya pelatihan dasar financing bagi kawan-kawan. Harapannya membentuk pola pikir dan sebagainya. Bagaimana bisa menemukan masalah, membuat gagasan kreatif, gitu. Karena yang terpenting ini karakter sebagai seorang PNS. Nah, berikutnya setelah pelatihan mandiri kawan-kawan ada pembelajaran distance learning yang dimulai hari ini. Jadi waktunya kurang lebih 22 hari ditambah aktualisasi 30 sampai 40 hari. Nah, ini pembelajaran jarak jauh. Nah, berikutnya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini sedianya dilaksanakan secara klasikal atau hadir langsung di pusat pengembangan SDM aparatur perhubungan. Namun karena ada efisiensi arahan pimpinan di internal Kementerian Perhubungan, sehingga tahap evaluasinya ini dilaksanakan juga secara jarak jauh, secara distance learning juga. Sehingga kawan-kawan tidak perlu hadir di pusat pengembangan SDM aparatur perhubungan di Bogor, cukup dari tempatnya masing-masing. Bisa dari kantor ataupun dari rumah pada saat evaluasi. Nah, berikutnya PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, dilaksanakan sebelum laksar pembelajaran distance learning atau pada saat aktualisasi sebelum tahap evaluasi. Nah, ini gambaran dari metode tadi. Kan ada 4 metode tadi ya yang kita bahas. Ada rangkaiannya. Dan yang pertama ini pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri ini harus kawan-kawan lalui, harus lulus. Nah, loginnya menggunakan NIP, ada video, dan sebagainya, termasuk ada evaluasinya. Nah, pembelajaran mandiri ini self-learning ya, sehingga silahkan diatur waktunya pembelajaran mandiri ini. Sampai ke evaluasinya, silahkan diatur. Dan harus lulus paling lambat sebelum pembelajaran tahap evaluasi. Jadi bagi yang belum, silakan harus segera. Masih ada kesempatan. Tapi idealnya memang sebelum pembelajaran distance learning ini sudah, untuk sebagai bekal persiapan pembelajaran distance learning ini, untuk bahan diskusi dan sebagainya. Nah, kemudian kita beranjak ke pembelajaran distance learning. Nah, pembelajaran yang kawan-kawan ikuti ini adalah pembelajaran orang dewasa, di mana sumber belajar beraneka sumber, tidak hanya dari satu sumber belajar, yaitu tutor, fasilitator, atau guru, tapi beraneka sumber. Dari tutornya sendiri, dari kawan-kawan sendiri, saling ada masukan, kemudian dari metode, alat, bahan, dan sebagainya. Sehingga pembelajarannya diminta keaktifannya dari kawan-kawan, dari masing-masing peserta. Nah, ini contohnya nih, minggu pertama ini. Minggu pertama hari 1 sampai ke 5. Lebih banyak pembelajaran asinkronus atau pembelajaran mandiri, yang penugasan dan sebagainya. Untuk pembelajaran tatap mukanya hanya singkat. Contoh hari pertama ini. Ada ceramah, ada overview. Kemudian ada ceramah, ada dinamika kelompok. Nah, ini masih ini ya secara apa? Secara virtual hadir. Nah, untuk pelaksanaannya nanti menunggu informasi dari wali kelasnya masing-masing. Kapan waktunya bisa berubah karena menyesuaikan penceramahnya kalau ceramah. Nah, berikutnya contoh pembelajaran agenda 1. Agenda 1 waktunya 1 sampai dengan 3 hari misalkan. Nah, dari 3 hari ini pembelajaran tatap mukanya relatif singkat, hanya 2 jam pelatihan. Ini sinkronus pertama contohnya.
Nah, selebihnya pembelajaran mandiri nih, asinkronus, asinkronus. Pembelajaran mandiri lagi 3 jam pelatihan di hari keempat. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Ini pembelajaran orang dewasa. Oleh karenanya dituntut keaktifan kawan-kawan. Aktif baik pada saat sinkronus di Zoom dan pada saat asinkronus mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok sesuai arahan tutor masing-masing. Nah, berikutnya contoh hari kelima dan seterusnya juga demikian. Hanya sinkronusnya hanya singkat, tapi ada juga yang 9 jam latihan nih, yang 1 hari penuh. Contoh hari kelima ya, sinkronus agenda 2 jam pelatihan. Selebihnya pembelajaran mandiri hari ke-6, hari ke-7, pembelajaran mandiri. Nah, hari ke-8 nih ada 9 jam pelatihan seharian ada ini. Nah, ini jadi pembelajarannya ada yang per kelompok, ada yang per kelas. Contoh lagi dinamika kelompok ini nanti per kelas seperti itu. Untuk pembelajaran sinkronus yang 2 jam pelatihan dan 3 jam pelatihan ini per kelompok, satu kelompok 10 orang. Nah, untuk pembelajaran yang 9 jam pelatihan itu nanti per kelas. Nah, detailnya nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi informasi apapun yang didengar wali kelasnya masing-masing. Jangan tetangga, punya tetangga. Karena wali kelas ini bukan sekedar admin ya, bisa menentukan kelulusan dari kawan-kawan. Nah, berikutnya sampai ke pembimbingan, ada bimbingan rancangan aktualisasi, kawan-kawan dibimbing oleh para coach yang ditunjuk oleh penyelenggara. Nah, sampai dengan seminar rancangan aktualisasi bagi ke-21. Nah, di sini nanti diminta kawan-kawan menyiapkan bahan paparan untuk dilaksanakan pada saat masa habituasi. Menghadirkan mentor juga sebagai atasan mentor atau atasan langsung untuk menyaksikan rencana kegiatan yang kawan-kawan laksanakan, rencana aktualisasinya, dan menyaksikan menjadi saksi. Nah, berikutnya setelah aktualisasi kurang lebih 30 sampai 60 hari, kawan-kawan untuk persiapan evaluasi masuk bimbingan pra evaluasi. Bimbing oleh coach. Nah, hal yang perlu diperhatikan nih pada saat pembelajaran distance learning atau pembelajaran tatap muka jarak jauh, pakaiannya kemeja putih berdasi hitam ya bagi pria, untuk perempuan kemeja putih kerudung hitam atau syal hitam bagi perempuan wanita. LMS-nya sebagai panduan jadwal, tapi karena ini sedang belum bisa digunakan sehingga jadwal manual yang dari wali kelasnya itulah yang dipakai. Tapi kalau nanti sudah bisa, harap mau login setiap hari pada saat pembelajaran distance learning. Baik ada materi pelatihan sinkronus ataupun tidak, wajib absen di LMS ya, LMS Kolabjar namanya. Nah, tapi sekarang belum bisa sehingga tidak perlu. Tapi bisa dicoba. Coba. Loginnya menggunakan NIP, passwordnya juga NIP. Jangan dirubah. Kalau merubahnya nanti susah. Kalau ada hal-hal yang harus penyelenggara lakukan, akan susah. LMS-nya belum bisa digunakan, jadi saat ini tidak perlu. Berikutnya pengisian daftar hadir. Nah, selain mengisi daftar hadir di LMS pagi, siang, dan sore, wajib, baik ada sinkronus ataupun tidak. Nah, kawan-kawan juga mengisi daftar hadir sinkronus. Jadi pada saat tatap muka di Zoom, ada pengisian daftar hadir melalui Google Form yang disampaikan oleh wali kelasnya. Nah, untuk tugas, idealnya di LMS, tapi karena LMS-nya belum bisa digunakan, sehingga bisa diatur kondisikan, bisa melalui Google Drive yang disiapkan, ataupun email, ataupun WA, tergantung tutornya masing-masing. Kemudian, ini LMS bermasalah, cukup baca jadwal panduan, menggunakan Zoom,
record room dan sebagainya nanti difasilitasi oleh wali kelasnya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Peserta wajib menyalakan video dan menampilkan wajah pada saat pembelajaran sinkronus. Jangan kelihatan wajah ya. Jadi wajahnya full, bukan kelihatan jidatnya saja. Ngumpet-ngumpet gitu, bukan. Nah, itu bagian dari penilaian nanti. Ini contoh nih, ada yang hanya menampilkan gambar virtual background seperti Muhammad Hanif, Erik Pratama. Ini contoh yang kurang bagus. On camera. Contoh Fikri Ramadan. Nah, seperti itu dia hanya menampilkan virtual background. Fitri Indah Cahyani. Itu entah itu ada orangnya atau enggak. Nanti menjadi catatan. Jadi yang menjadi perhatian itu ya kawan-kawan ya. Karena apalagi nanti ketika pembelajaran sinkronusnya hanya 10 orang akan terlihat nanti. Yang off cam, apalagi yang tidak menampilkan wajah, apalagi yang off cam akan kelihatan hanya 10 orang. Kalau ini 280 orang harusnya hadir, tapi baru 270 orang, 17 orang karena penjelasannya berbarengan, nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti beda halnya. Ketika pembelajaran sudah per kelas, bahkan per kelompok, akan kelihatan. Nah, jadi Latsar ini manfaatkan waktunya sebaik mungkin, gunakan ya, karena penting ini sebagai modal awal kawan-kawan berkarir itu. Yang digunakan ya ilmu-ilmu dari uh, Latsar ini, pentingnya, sangat pentingnya seperti itu. Nah ini tahap evaluasi kurang lebih 3 hari, ada pembelajaran, ada seminar, dan ada penutupan. Kurang lebih 3 hari. Untuk PKTBT ada kemampuan teknis, administratif, substantif sebelum latsar atau selama pembelajaran masa habituasi. Nah ini evaluasi kelulusan nih. Nah ini yang menjadi penilaiannya. Ada evaluasi sikap perilaku 15%, akademik 20%, aktualisasi 50%, dan PKTBT 15%. Terus yang menjadi penilaian apa saja? Nah ini sikap perilaku. Lembaga pelatihan 10%. Sikap perilaku selama mandiri, listening, dan develop. Ini kehadiran ini. Disiplin, kehadiran, terus menampilkan video dan sebagainya itu juga bagian dari penilaian karena sinkronusnya kan relatif singkat. Penilaiannya dari situ. Misalkan kawan-kawan rajin tapi pada saat pembelajaran tidak hadir, ya sepengetahuan kami berarti tidak baik kan seperti itu karena yang dinilai pada saat sinkronusnya. Siapa yang menilai? Penyelenggara, pengajar, coach, penguji, seperti itu. Ada juga 5% dari instansi peserta. Terus untuk akademik dari Mandiri dan distance learning itu ada di e-learning. Nah, untuk aktualisasi ada rancangan 20% dan evaluasi aktualisasi. Untuk PKTBT ada evaluasinya. Nah, ini ya kelulusannya ya. Yang menjadi perhatian ya tadi disiplinnya itu. Bagaimana fokusnya kawan-kawan. Itu juga bagian dari uh, pencapaian tujuan membangun karakter. Nah, ini ketidakhadiran peserta tidak boleh lebih dari 6 sesi atau 18 CP atau 2 hari kumulatif. Tapi ini bukan hak untuk diambil oleh semua orang, tapi hanya ketika sangat mendesak. Nah, misalkan nih ada yang sedang mau melahirkan, nah itu kan sangat mendesak. Nggak mungkin dia bisa hadir Zoom. Kemudian sedang penerbangan. Nah, demikian. Kalau hanya sebatas ada tugas yang lain, nah, berarti Anda memprioritaskan tugas yang lain. Harusnya enggak. Ketika kawan-kawan melaksanakan pembelajaran latsar, dibebas tugaskan, khususnya pada saat sinkronus ya, pada saat sinkronus saja. Pada saat asinkronus mau mengerjakan yang lain,
sembari mengerjakan tugas individu maupun kelompok ya silahkan. Tapi pada saat sinkronos wajib hadir. Itu yang wajib hadir. Nah, untuk kelulusannya ada eh, sangat paling rendah cukup memuaskan. Ditunda apabila kurang memuaskan dari aspek akademik, aktualisasi, dan PKTBT. Tidak memuaskan apabila sikap perilakunya kurang memuaskan atau tidak memuaskan, termasuk jumlah kehadiran peserta. Jadi untuk sikap perilaku ini, penilaian sikap perilaku ini menjadi sangat penting ya. Oleh karena ketika tidak tertib, ya, ini bisa langsung tidak lulus. Gitu. Nah, ini kualifikasi penilaian evaluasi peserta ada sangat memuaskan, cukup memuaskan seperti apa, passing grade-nya di atas 70,01, kurang memuaskan seperti apa, harapan tidak tidak memuaskan seperti apa. Nah, harapannya semuanya lulus gitu. Oleh karenanya silakan diikuti, fokus, kawan-kawan fokus, disiplin, waktu, khususnya pada saat sinkronus. Di luar sinkronus atau pembelajaran tatap muka silahkan menyesuaikan. Yang di kantor lebih bagus, ada tugas tambahan sehingga banyak masalah yang bisa diangkat untuk tugas, untuk aktualisasi dan sebagainya. Bagi yang di rumah, berarti ya harus lebih fokus lagi pada saat pembelajaran sinkronus. Berikutnya ditunda kelulusannya apabila kurang memuaskan dan tidak lulus apabila nilainya tidak memuaskan. Utamanya terkait dengan ketidakhadiran tadi, sikap perilaku tadi, disiplin tadi. Nah, untuk ketentuan remedial, eh, apa sudah ada ketentuannya paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir. Nih ada ketika pembelajaran mandiri ataupun diseleneng apa evaluasi akademiknya tidak lulus sudah ada ketentuannya. Kemudian remedial terkait dengan hal-hal yang lain sudah diatur. Tapi harapannya tidak ada yang remedial gitu ya. Oleh karenanya silahkan diikuti sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah penyelenggara nih. Jadi kami adalah eh, dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan di Bogor, unit kerja Eselon 2 di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Pak Ali Fikri. Ada 1 bagian dan 3 bidang, di mana salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dipimpin oleh Bu Putih, seperti itu. Nah, di sini juga ini saya Ardian Hidayat, ini Ketua Tim Situasi Bidang Standarisasi, Penjaminan Mutu dan Kerjasama Diklat Struktural Fungsional. Nah, ada juga Pak Teddy ini, Pak Teddy Nugroho selaku Ketua Tim Substansi Bidang Pelaksana Diklat Struktural dan Fungsional. Nah, kami juga ada menugaskan wali kelas nih. Wali kelas di sini sekali lagi bukan hanya sekedar sebagai admin saja, tapi sangat menentukan kelulusan kawan-kawan. Informasi yang disampaikan silahkan diperhatikan apabila ada perubahan, karena wali kelas ini yang menghubungkan antara peserta, widya suara, penguji, coach, dan sebagainya. Semua penilaian masuk ke beliau. Beliau juga memberikan penilaian. Jadi eh, apapun informasinya diperhatikan karena bisa memengaruhi kelulusan kawan-kawan. Nah, dari sekian banyak ini ada Pak Teddy nggak ya? Pak Teddy, ada yang disampaikan? Tidak ada. Berikutnya ada Bu Rahma, Wali kelas Angkatan 29. Ada yang disampaikan? Siap, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Angkatan 29, saya adalah wali kelas angkatan 29. Mungkin ini pertama kali kita ketemu ya, secara tatap muka, tapi sebelumnya kita sudah pernah berkomunikasi melalui
satu. Baik, teman-teman kelas 9, mohon bersedia dalam mengikuti WhatsApp. Itu apa yang sudah diberikan, kemudian semoga teman-teman bisa menyelesaikan fakta ini nanti dengan baik. Sekian dari saya, Pak Adrian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma, wali kelas angkatan 29. Bu Rahma ini juga widya suara ya kawan-kawan ya. Beliau juga mengampu mata pelatihan menjadi coach di angkatan yang lain seperti itu. Nah, berikutnya ada angkatan 10 wali kelasnya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ardian. Izin perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. Saya PIC atau wali kelas di angkatan 30 gelombang 5. Eh, Mungkin mohon kerjasamanya ya untuk angkatan 30. Semisal kalau ada apa-apa, tanyakan di grup, respon di grup, dan ikuti pelaksanaan lacar ini dengan baik sampai dengan selesai. Dan itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Agus, wali kelas angkatan 30. Berikutnya wali kelas angkatan 31 Bu Sulistiorini, Bu Rini. Silakan Bu Rini, ada yang disampaikan. Nggak ada ya. Oh, istilah Bu Rini. Silakan Bu Rini, Dari yang disampaikan. saya wali kelas dari angkatan 31. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Berikutnya wali kelas angkatan 32. Nah, ini Pak Asep ini yang punya kawasan Pusbang Aparatur. Silakan Pak Asep. Pak Asep. Sedang ada kelas yang lain sepertinya Pak Ardian, Pak Asepnya. Oke, Pak Asepnya ada kegiatan lain. Berikutnya ini Pak Hari. Hari ada enggak ya? Wali kelas angkatan 33. Sepertinya enggak ada kegiatan lain. Berikutnya Bu Seli, wali kelas angkatan 34. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardian atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sali. Saya bertugas sebagai wali kelas angkatan 34 ya. Sebelumnya kita memang sudah berkomunikasi ya via grup WhatsApp. Semoga ke depannya teman-teman bisa melaksanakan latsar dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh Pak Ardian dan juga informasi yang saya sampaikan. Mohon kerjasamanya sekali lagi teman-teman ya dalam latsar ini ya. Pertama saya mau mengingatkan tentang kedisiplinan. Tolong sekali ya teman-teman bisa hadir di Zoom tepat waktu. Ya, tidak semua para fasilitator atau WDI suara bisa mentolerir ya keterlambatan sehingga kita yang harus prepare gitu 10 menit sebelum waktunya sudah hadir di Zoom. Ini tidak hanya untuk angkatan 34 ya, untuk semuanya juga. Kemudian dalam berpakaian saya tekankan lagi ya supaya menggunakan pakaian diklat gitu ya. Itu aja, dan persiapkan diri. Ketika kita akan belajar, dipersiapkan ya, mau hari ini agenda satu belajar apa. Coba dicek lagi materi di MOOC gitu ya, supaya teman-teman lebih paham apa yang akan dipelajari, nggak kosongan gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Bila ada apa-apa ya, utamanya untuk angkatan 34, silahkan untuk berkomunikasi dengan saya. Nomornya sudah disampaikan oleh Pak Ardian tadi, kemudian juga di grup ada ya. Jangan ragu-ragu untuk mengkonsultasikan bila ada kendala. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Seli, wali kelas angkatan 34. Nah, Bu Seli ini
juga widehiswara kawan-kawan. Dia juga mengampu mata pelatihan dan menjadi coach di angkatan yang lain di Latsar ini seperti itu. Nah, berikutnya Pak Haris, angkatan 35. Pak Haris, sepertinya nggak ada ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya kawan-kawan ya. Jadi overview yang dapat kami sampaikan, yang perlu yang perlu kawan-kawan perhatikan. Tadi yang disampaikan Bu Sally benar sekali bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran harap dipersiapkan sebaik-baiknya. Selain tentunya hadir sebelum dimulainya, juga mempersiapkan materi. Misalkan besok masuk agenda 2, agenda 1, berarti paling tidak sudah mempersiapkan diri, melihat kembali, membaca kembali bahan ajarnya, bahan tayang yang sudah ada di pembelajaran mandiri ataupun yang lainnya. Jadi dipersiapkan, tidak kosongan. Jadi pada saat pembelajaran, ketika ada diskusi bisa hidup, sehingga banyak pembelajaran yang bisa diambil. Oke, baik. Sampai di sini ada yang tanyakan, kawan-kawan, silakan. Izin Pak, Ya, silakan Mas Noviansa. Eh, izin eh, saya Alif dari angkatan 30 kelompok 2 izin bertanya, apabila nanti pada saat pembelajaran sinkronus atau tatap muka secara Zoom itu kan Bapak tadi menjelaskan ada pembelajaran secara kelompok. Apakah kelompok kami itu menggunakan kelompok yang sama atau adanya perombakan kelompok, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Tadi kan saya sampaikan pembelajaran nanti ada pembelajaran yang perangkatan ada, berkelompok ada, bahkan nanti beberapa angkatan pada saat ceramah pun ada. Gitu. Nah, informasi silakan nanti disimak dari para wali kelas. Misalkan ceramah itu nanti akan ada beberapa angkatan yang dikumpulkan sehingga apa ya memakai Zoom yang sama gitu. Nah, kemudian eh, ketika masuk pembelajaran yang perangkatan berarti nanti Zoom-nya juga menunggu informasi dari penyelenggara dari wali kelasnya bahwa ini yang dipakai loh, nah seperti itu. Tapi prinsipnya untuk pembelajaran eh, baik apa kelompok maupun angkatan memakai Zoom yang sama. Kemudian terkait dengan kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok nanti silahkan menunggu informasi dari wali kelasnya pembagian kelompoknya seperti apa. Masing-masing 10 orang dan itu kemungkinan akan sama terus. Jadi kelompok 1 10 orang itu agenda 1 sama, agenda 2 juga sama, 10 orang itu agenda 3 juga sama. Termasuk pembimbingan pada saat nanti kawan-kawan akan menyusun ajang aktualisasi, termasuk pelaksanaan seminar hasil pelaksanaan aktualisasi juga demikian, kelompoknya yang sama. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Arif ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ada yang tanyakan lagi? Cukup ya. Oke, saya rasa itu ya kawan-kawan ya. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, bisa disampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Intinya kami sebagai penyelenggara berharap bahwa kawan-kawan bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan ini karena ini sebagai modal awal kawan-kawan melangkah nanti pada saat benar-benar di tempat kerjanya. Karena sekali lagi ini adalah masa uji coba gitu. Harapannya bisa memberikan dampak positif pelatihan ini. Itu ya, selamat menjalankan pelatihan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik sebaik mungkin dengan lulus hasil yang memuaskan bahkan sangat memuaskan dan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak. kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.